Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk mas. Silakan duduk dulu ya. Selamat siang mas. Iya, siang Mbak. Siang, oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi sebelum kesini masnya kemana dulu tuh? Ya, tadi masih sempet ke toko mampir sebentar terus langsung aja ke sini. Oke, berarti ini ya, tadi sebelum kesini ke toko dulu. Iya, Sekolah atau kuliah masnya? masih sekolah. Oh, masih sekolah. Kelas berapa mas? Kelas 12. Oh, 12 SMA. Iya. Berarti abis ini mau lanjut kemana tuh? Ya, rencananya sih mau kuliah lanjutnya di UB. Oh, di Malang ya mas Iya. ya? Nanti tetap tuh mas, saya doain biar lulus ya mas ya? Amin. Berarti tadi hari ini libur sekolahnya? Ya, masih masuk tapi cuman kayak di sekolah ya cuman apa ya, gak ada pelajaran gitu, jadi cuman setengah hari, cuman persiapan mau liburan. Oh, mau liburan Iya. udah UAS atau UTS? Sudah UAS. Berarti ini ya tadi cuma classmate Iya, doang gitu ya. Jadi habis dari sekolah langsung ke toko, habis itu ke sini. Iya. Oke, Mas siapa? Enggak, Mas Yaya ya kalau Iya, nggak salah ya. iya. Oke Mas, tadi malam sudah menghubungi saya ya kemarin melalui CP nih Mas, sudah menghubungi saya. Nah namun sebelum itu kita kenalan terlebih dahulu nih Mas, biar lebih kenal ya. Oke, Oke Mas, oke kita kenalan ya dari saya dulu. Kenalin, nama saya Fatimah Mahdia, bisa dipanggil Kak Fatimah, Kak Mahdia atau Bu Fatimah Mahdia, atau silakan terserah. Saya fleksibel ke kakaknya aja gitu. Kalau Mas ya? Jadi nama saya Ainul Yakin, bisa dipanggil Yaya. Oh Yaya, panggilannya Yaya ya. Oke Mas Yaya. Tadi malam kemarin sudah menghubungi saya CP nih Mas Yaya ya. Ya. Betul. Oke, dan kita udah janjian pada siang hari ini untuk melakukan sesi konseling seperti itu Mas Yaya ya. Iya, benar. Oke. Untuk format konselingnya juga sudah diisi kemarin sama Mas Yaya, bahwasanya Mas Yaya sudah mengisi data dengan jelas ya, seperti itu untuk permasalahannya juga. Namun sebelum mulai sesi konseling pada siang hari ini nih Mas Yaya ya, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dan perlu Ibu informasikan kepada Mas Yaya sendiri gitu. Oke, sebelumnya Mas Yaya pernah melakukan konseling nggak? Sebelumnya belum pernah, baru pertama kali. Baru pertama kali ini Iya. Mas. Oke, ini pertama kali juga ya. Jadi di sini kakak akan menjelaskan beberapa hal, poin-poin penting untuk keberlanjutan sesi konseling pada siang hari ini agar berjalan dengan lancar seperti itu Mas ya. Iya. Oke Mas Yaya, sebelum itu untuk sesi konseling pada siang hari ini konseling individu Mas Yaya, di mana hanya ada kakak dan Mas Yaya saja untuk melakukan sesi konseling pada siang hari ini seperti itu. Nah, untuk durasinya nih Mas Yaya, durasinya di sini 45 menit apakah cukup atau bagaimana nih Mas Yaya? Cukup mungkin. Sudah cukup? Iya, sudah cukup. Oke, nanti kalau dirasa kurang, nanti kita akan melakukan sesi konseling pada sesi berikutnya Mas Yaya ya, seperti itu. Oke, sebelum itu untuk ruangannya apakah sudah nyaman Mas? Sudah. Sudah nyaman? Ya, sudah. Untuk temperatur suhu ruangan? Iya, sudah. Sudah, tempat duduknya sudah nyaman ya? Sudah. Oke, untuk setelah durasinya juga beberapa kesepakatan di sini untuk lebih fokus lagi. Di sini ini ya, untuk handphone bisa diheningkan terlebih dahulu atau disimpan seperti Mas Yaya. Sudah. Sudah, terima kasih ya Mas Yaya. Bisa disimpan terlebih dahulu Mas. Oh, Oke, biar lebih fokus aja. Oke, sudah. Untuk durasinya sudah. Untuk beberapa kesepakatan ada yang mau disepakati lagi dari Mas Yaya sendiri? sudah, mungkin cukup itu aja. Oke, sudah cukup itu aja ya Mas ya. Oke, selanjutnya Ibu, kakak akan menjelaskan beberapa informasi nih terkait sesi konseling pada siang hari ini. Yang pertama, sesi konseling ini konseling individu. Nantinya dari konseling individu ini Ibu kakak sangat menjunjung 3 asas nih Mas Yaya. Satu, yaitu asas kerahasiaan, di mana Mas Yaya nantinya jangan khawatir, jangan risau. Nantinya informasi yang disampaikan oleh Mas Yaya pada siang hari ini itu aman, terjaga, tidak akan
ibu bocorkan sama sekali, seperti itu mas saya. Dapat disepakati? Ya sepakat. Difahami ya mas saya? Iya paham. Jadi mas saya jangan khawatir, jangan risau, informasi yang mas saya sampaikan itu akan tertutup rapi di sini, hanya kakak, mas saya dan Tuhan saja yang tahu, seperti itu mas saya ya. Oke, selanjutnya ada asas keterbukaan nih. Keterbukaan di mana mas saya nantinya saya harapkan terbuka, luas untuk menceritakan apapun yang akan diceritakan nantinya yang mengganggu aktivitas mas saya akhir-akhir ini ya, seperti itu ya mas ya. Meskipun itu kejadiannya memalukan, kejadiannya menyakitkan atau bagaimana, itu saya harapkan nantinya mas saya menceritakan hal itu dengan sebenar-benarnya dan dengan seada-adanya, seperti itu mas saya ya. Iya. Oke, selanjutnya ada asas kesukarelaan nih mas saya, di mana kesukarelaan di sini mas saya tahu adanya konseling ini dari mana ya? Dari Instagram. Dari Instagram. Iya. Berarti lihat-lihat gimana, di feed atau di story mas? Di feed. Oh, di feed. Jadi habis dari Instagram itu langsung menghubungi saya ya, seperti itu, menghubungi CP. Oke, asas yang ketiga itu adalah asas kesukarelaan, di mana mas saya datang ke sini siang ini untuk melakukan sesi konseling bersama saya itu atas dorongan pribadi mas saya sendiri, tidak ada dorongan dari orang luar, seperti itu mas saya. Apakah mas saya datang ke sini dengan kesukarelaan sendiri atau ada dorongan dari teman, pasangan, atau orang tua? Dari sukarela sendiri. Oke, berarti ini ya kesukarelaan diri sendiri ya mas saya, tidak ada dorongan dari orang luar, seperti itu. Iya. Oke mas saya, sebelum kita benar-benar memulai konseling pada siang hari ini, ibu juga izin untuk mencatat ya beberapa hal informasi yang mas saya sampaikan. Namun jangan khawatir, informasi yang saya catat nanti itu tidak akan saya sebarluaskan mas saya. Jadi hanya kakak Sima sendiri untuk mengolahnya lebih lanjut, seperti itu mas saya. Bisa disepakati mas saya ya? Disepakati. Oke mas saya, ini durasinya 40 menit, bisa saya mulai dari sekarang mas saya ya. Oke mas saya, untuk harapan mas saya sendiri untuk sesi konseling pada siang hari ini, apa yang mas saya harapkan dari mas saya itu melakukan sesi konseling pada siang hari ini? Ya bisa lebih lebih pikiran itu lebih tenang daripada sebelumnya. Pikiran lebih tenang. Iya. Oke mas saya, mas saya kan sudah ini ya mengisi format konseling kemarin di CP juga, saya juga sudah mengetahui permasalahan mas saya secara garis besar nih. Diceritakan lebih detail lagi mas, permasalahan atau apa sih yang mengganggu mas saya? Pastinya kan mas saya datang untuk konseling ini bukan tanpa apa-apa ya, pastinya ada yang ingin mas saya sampaikan, ingin mas saya ceritakan, seperti itu. Diceritakan lebih detail permasalahannya mas? Jadi kayak yang misalnya entah itu sebuah pendapat atau tindakan, saya lebih sering suka mengalah daripada seseorang. Mengalah, gitu mas ya? Jadi kayak yang saya ngerasa rumit gitu kalau misalnya menjalani entah itu tindakannya orang, kalau nggak mau ya gimana ini gitu. Jadi kayak yang rumit ke dirinya saya. Oke. Di sini tadi mas saya menyampaikan bahwasanya mas saya ini entah itu pendapat atau tindakan itu selalu mengalah, seperti itu mas saya ya. Nah, mengalah di sini, mengalahnya ke siapa mas? Ke semua orang atau hanya ke beberapa orang saja? Semua orang. Ya, semua orang, jadi entah itu dari keluarga, teman. Semua orang ya, dari keluarga, teman. Namun mas saya ini pasti kan mengalah ini kan ke semua orang. Untuk lebih spesifiknya, mas saya lebih sering mengalah ke siapa nih? Antara keluarga, teman, dan pasangan? Oke. Lebih sering ke keluarga. Oh, ke keluarga. Soalnya sering bertemu dengan keluarga. Sering mengalah pada keluarga ya mas saya ya. Oke, di sini mengalah yang seperti apa mas? Bisa diceritakan lebih detail mungkin ke beberapa kejadian atau situasi yang dimana mas saya itu benar-benar mengalah seperti itu? Ya, misalnya kayak entah itu dari sebuah pengalamannya saya sendiri. Nah itu kan kayak misalnya masih mau kuliah. Nah masih mau kuliah, dia sudah kayak yang orang tua ini janji ya kalau misalnya emasnya lulus dari kuliah, kamu bakalan nanti
bakalan beli motor soalnya lagi butuh juga. Sedangkan waktu itu sudah Mas lulus kuliah, ternyata Mas mau kuliah lagi. Nah, mau kuliah lagi, otomatis di sana ibu ini bilang kalau Masnya nih mau kuliah lagi, jadi uangnya mending dibuat Masnya dulu gitu. Kalau motor itu bisa dibeli mungkin tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi di sana saya kadang misalnya saya butuh juga, tapi ya mau gimana lagi, saya tidak bisa ngapa-ngapain, ya udah pasrah ya. Oke, dari kejadian yang saya tadi nih menceritakan bahwasanya dulu sempat dijanjikan nggak oleh orang tua bahwasanya setelah Mas ya berarti kakaknya Mas Yaya seperti itu, laki-laki setelah lulus kuliah akan dengan motor seperti itu. Namun setelah Masnya lulus kuliah ternyata ingin kuliah lagi, jadi uangnya disimpan untuk kebutuhan kuliahnya kakaknya Mas Yaya, sehingga orang tua Mas Yaya mengatakan bahwasanya memberikan pengertian seperti itu ya kepada Mas Yaya bahwasanya uangnya simpan terlebih dahulu, untuk motor bisa nanti-nanti aja seperti itu. Apa yang Mas Yaya rasakan saat itu? Ya kayak kecewa aja gitu, kecewa ya, bukan kecewa aja, kayak kecewa banget soalnya kan sudah dari kemudian hari kayak dijanjiin ya bakalan beli. Nah, kenapa pas waktu hari-hari itu kok tiba-tiba gak jadi gitu loh, kan padahal janjinya sudah dari lama gitu, dari kemudian hari. Oke, jadi yang Mas Yaya rasakan itu adalah kecewa ya. Kecewa karena sudah dijanjikan dari jauh-jauh hari, namun saat hari itu tiba ternyata tidak jadi seperti itu. Oke Mas, saya sangat paham ya apa yang Mas Yaya rasakan. Pastinya rasa kecewa itu sangat hal yang wajar untuk ditimbul, bahasanya dimana kita kecewa ya sudah dijanjikan namun tidak sesuai dengan apa yang dikatakan seperti itu Mas Yaya. Oke, di sini Mas Yaya tadi menyebutkan bahwasanya Masnya ya. Oke, apakah hal ini sering terjadi Mas? Iya, sering terjadi. Sering terjadi. Oke, ini Mas Yaya anak anak kedua. Anak kedua dari dua bersaudara. anak bungsu berarti Mas. Bungsu ya. Dan laki-laki semua ya Mas ya? Oke, laki-laki semua. Ini tadi Mas Yaya mengatakan bahwasanya sering terjadi, bahwasanya Mas Yaya itu sering mengalah kepada Masnya Mas Yaya atau kakaknya Mas Yaya seperti itu. Oke, itu dari kapan Mas kejadian? Sudah dari kecil sih, dari waktu kecil. Dari kecil itu apakah dari kecil itu mengalah yang seperti apa? Dari waktu itu, dari yang saya ingat itu dari SD. Nah, waktu SD itu kan Mas ya sudah dibeliin HP dari sudah tahun-tahun berikutnya. Nah, saya punya HP baru. Nah, di sana saya kayak yang kan HP-nya masih baru, masih bagus punya saya. Nah, terus sama itu kayak yang dipinjemin ke Mas gitu, sedangkan saya juga ya mungkin waktu SD tidak terlalu butuh, tapi namanya anak-anak itu kayak yang pengen main sama temennya, jadi ya dengan HP-nya saya sendiri saya masih mengalah sama Masnya saya gitu, jadi masih kayak dipinjem Mas buat sekolah ya, namanya anak kecil waktu itu ya udah ya biarin. Oke Mas, saya di sini waktu SD ya Mas ya, biasanya pernah udah punya handphone nih baru. Oke, sebelum itu jarak umur antara Mas Yaya dengan kakak Mas Yaya berapa tahun? 9 tahun. Oh, 9 tahun ya. Berarti waktu Mas Yaya SD itu kakaknya Mas Yaya sudah SMA? Iya, sudah SMA. Namun waktu itu handphonenya kakaknya Mas Yaya itu udah lama seperti itu, dan HP-nya Mas Yaya yang baru. Dan sama orang tua dipinjamkan HP-nya Mas Yaya untuk kebutuhan kakaknya. Mas, apa yang Mas Yaya rasakan saat HP-nya dipinjamkan kepada kakaknya? Ya kesel aja, soalnya kan ini kan HP-nya aku, kenapa kok yang sering pakai itu Masnya aku gitu, kenapa kok enggak aku, padahal kan yang entah itu dari tabunganku sendiri, kok malah orang lain yang gunain. Oke, masa kesal ya Mas ya. Namun apa yang Mas Yaya lakukan saat HP itu dipinjamkan kepada kakaknya Mas Yaya? Waktu itu ya udah ngalah aja gitu, soalnya kan
saya masih SD, takut dimarahin, jadi ya mau gak mau ya udah biarin gitu. Mas saya mengalah saja karena takut dimarahi Iya. seperti itu. Untuk kejadian yang tadi yang kedua, waktu janji di belakang motor itu, apa yang Mas saya lakukan saat orang tua mengatakan bahwasanya kamu tunggu aja dulu ya, motor nanti aja, ini uangnya untuk kebutuhan kakakmu kuliah seperti itu. Ya berhubung itu saya sudah SMA, jadi saya bilang ke orang tua, sudah mulai ngomong, tapi nanti semisalnya kalau Mas itu sudah lulus dari kuliah, ya saya sudah pengen motor yang beda lagi dari sebelum saya nikah gitu. Namun Mas saya tetap iya saja, Iya tetap iya diiyakan saja Iya. ya. Kenapa tuh Mas kok diiyain aja? Soalnya kan di lain sisi kan juga butuh biaya, sedangkan kuliah itu bukan cukup biaya yang kecil tapi biaya yang besar, entah itu dari awal UKT-nya, terus biaya hidupnya gitu. Jadi ya udah biarin gitu kan, demi masa depannya saya juga nanti bakalan dibantu mungkin sama mas saya. Oke, di sini Mas saya sudah mulai ini ya, lebih memikirkan masa depan juga ya. Biasanya ya udah nggak apa-apa, mungkin ada kemungkinan yang lain nantinya yang akan lebih bagus lagi gitu, seperti itu Mas saya ya. Oke, selain dua kejadian itu, apakah pernah lagi Mas Ya ada pernah diceritakan lebih detail lagi? waktu kalau SMP kan, waktu sudah SMP itu saya tabungan saya tuh waktu itu pengen beli tablet, masih langsung tablet. Nah terus saya ngomong sama ibu pengen beli tablet gitu, sudah punya uang tabungan, ternyata sama ibu itu tidak boleh, mending beli laptop aja soalnya bakalan dipakai sampai SMA. Nah dibalik kata pengen beli laptop itu, ibu itu bilang kayak gitu, ternyata laptopnya dipakai emas. Nah jadi saya yang nabung, terus emas yang pakai, entah itu dari awal beli hingga ya saya itu tidak pernah sempat pegang laptopnya sama sekali gitu loh. Gitu. Oke, ini kejadiannya ternyata waktu SMP Mas saya. Ini waktu itu Mas saya punya tabungan, udah nabung lah ya, dan pengennya tablet. Nah saat bilang ke orang tua, ternyata ini laptop aja Lin, gitu. Soalnya lebih awet, kamu sampai SMA juga. Namun ternyata laptopnya dipakai kakaknya Mas saya, seperti itu. Bahkan Mas saya nggak sempat menyentuhnya, itu nggak sempat gitu. Nggak sempat kayak market sama sekali gitu. Oke, saat itu apa yang Mas saya rasakan? Ya benar-benar kecewa gitu. Soalnya kan aku kok nggak megang sama sekali gitu loh, kok nggak market sama sekali, malah dipakai kayak emas, dipakai kayak kebutuhannya emas gitu. Lalu selain rasa kecewa apa lagi Mas yang Mas rasakan? Ya mungkin sedih, soalnya kan di lain sisi saya pengen tablet tapi tidak terpenuhi. Ya, sedih juga ya. Iya. Marah atau takut itu? Ya saya sebenarnya marah, tapi di lain sisi juga takut gitu loh, mau marah tapi kayak ngelawan aku juga, ngelawan emas iya juga gitu, jadi ya takut juga gitu. Di sini Mas saya memilih untuk apa tuh yang Mas saya lakukan saat Mas saya itu mengetahui bahwasanya laptopnya ternyata dipakai untuk Mas berkedok, tidak boleh beli tablet karena untuk membelikan Mas yang saya itu laptop menggunakan uangnya Mas saya, seperti itu. Ya kayak ya biarin aja udah gitu, ya bakalan nanti kayak mungkin diganti yang lebih bagus. Di sini Mas saya lagi-lagi mengalah ya, Ya, seperti itu. Untuk saat ini apakah masih terjadi Mas seperti itu? ya masih terjadi, tapi ya sudah kebanyakan ngomongnya gitu, masih kayak nggak senurut yang dulu. Udah mulai bisa speak up ya, Iya. Mas saya. Udah mulai bisa speak up. Di sini tadi sudah bercerita bahwasanya dari SD, SMP bahkan sampai SMA pun Ya, masih seperti itu Mas saya ya. Oke, selain ketiga jenis itu apakah pernah terjadi lagi Mas? ya Mengalah atau bagaimana? pernah juga kayak kan
motor. Nah, motor itu dipakai mas kuliah di mana, sedangkan di rumah ya gak ada motor. Sedangkan saya juga butuh. Kenapa? Soalnya kan SMA tuh banyak sekali kegiatan, entah itu saya ikut ekstra, entah itu dari ekstranya pulang sore, yang mungkin ekstra itu masih butuh kayak proposal itu, pengajuan ke sana ke sini, dan lagi kerja kelompok, tugas SMA kan banyak, jadi butuh kerja kelompok. Nah, sedangkan temennya itu bukan teman di daerah sekitaran rumah aja, ada yang beda kecamatan gitu, jadi ya harus butuh sepeda untuk kebutuhannya entah itu sekolah gitu. Oke, jadi motor ya yang membuat Mas ya itu juga lagi-lagi mengalah gitu kepada kakaknya Mas Yaya, dimana motor juga perlu ya, pastinya kita juga perlu untuk melakukan aktivitas kita supaya mobilisasinya itu lebih mudah seperti itu. Oke Mas Yaya, selain rasa mengalah, rasa apa lagi yang Mas Yaya yang timbul di pasangan saya itu terhadap Masnya? Ya, jengkel kayaknya, kayak dari awal kenapa sih kok terus-terusan Mas yang diadain gitu, selalu entah itu kebutuhannya selalu ada, kayak mau pengen ini ada, pengen itu ada, kenapa sih aku kayak selalu dihalang-halangi gitu. Padahal kalau misalnya dari awal itu kayak SD itu kan ini HP-ku, kenapa kok aku yang sulit untuk pegang HP-ku sendiri, entah itu dari SMP itu kan uang tabunganku, kenapa kok yang itu masnya aku. Dan lagi motor itu kayak ini kan kayak ibunya kan punya anak dua, nah, kenapa kok selalu Mas yang difasilitasi gitu, kenapa aku sebagai anak kedua kok tidak ada sama sekali. Dan mungkin itu kan menurut pendapatku, tapi ya bener-bener emang itu terjadi gitu. Nah itu dia terjadi seperti itu. Karena saya di sini juga merasa jengkel ya, selain selalu merasa mengalah, itu juga ada rasa jengkel kepada kakaknya Mas saya, karena Mas saya itu merasa dianaktirikan seperti itu saya Mas ya. Karena ada dua anak, tapi kenapa waktu aku sebagai anak kedua itu tidak ada fasilitas yang memadai seperti itu Mas. Oke. Untuk saat ini bagaimana hubungan Mas saya dengan orang tua? Kalau dari orang tua ya biasa aja, tapi kalau sama Mas ya mungkin kayak jarang ngobrol, entah itu males ngomong, soalnya kan dari kayaknya ngapain ngomong entar tidak ada hasilnya juga gitu. Malah bikin pikiran yang baru, entah itu mikir kok kayak gini sih, ternyata masalahnya seperti itu. Oke, untuk hubungan dengan orang tua biasa aja ya, biasa aja. Dan untuk hubungan dengan kakaknya Mas saya itu dekat atau renggang? Ya dibilang enggak, soalnya jarang ngobrol, terus kayak jarang guyon gitu. Renggang ya, terbilang renggang karena juga sudah jarang ngobrol dan jarang berbicara juga, dan Mas saya juga ada rasa malas untuk ngobrol dengan Masnya. Mas saya, kenapa Mas kok ada rasa malas? Ya karena kayak Mas itu kayak nggak pernah, misalnya saya nanya tugas, bener emang semua tugas itu kayak ada di buku, sedangkan saya tuh lebih kayak pengen diajarin, ini loh kamu kayak contohnya misalnya jawabannya seperti ini, kayak harus baca banyak baca seperti ini, kayak dituntun gitu, setidaknya seperti itu. Dan lagi kayak apa ya, misalnya saya tuh lebih ke dirinya sendiri kalau menurutnya saya, entah itu dari apapun, kayak kamu apa ya, waktu itu sempat pilih jurusan di sekolah. Nah di sekolah itu Mas bilang ke ibu, nanti dia ya kalau misalnya ada apa-apa suruh bilang ke aku. Nah setelah saya bilang ke Mas, ternyata Mas saya mau pilih jurusan paket A itu seperti ini, paket B itu seperti ini. Nah ternyata jawabannya Mas itu tidak memuaskan dirinya saya. Soalnya kenapa? Ya udah terserah kamu gitu. Kenapa saya harus nanya kalau kembali lagi ke dirinya saya gitu. Jadi bikin saya bad mood lagi, ya ngapain nanya gitu loh. Kan saya berharap kayak Mas itu setidaknya
memberi gambaran kalau misalnya di paket A itu nanti bakalan kayak gini, di paket B itu kayak gini. Ternyata ya sama aja, kembali lagi ke dirinya saya. Oke, ada lagi yang mau ceritakan Mas? Sudah. Ya. Nah di sini tadi alasan tenangnya juga karena Mas saya sempat menanyakan beberapa hal, namun dibalikan ke diri Mas saya sendiri ya. Dan itu juga membuat Mas saya itu bad mood, kesal dan marah karena dirasa ya ngapain aku ngomong ke kamu kalau kamu nggak menuntun aku seperti itu. Sedangkan Mas saya tuh pengennya dituntun, Mas saya pengennya dibilangin gini loh seperti ini, kamu mending bacanya seperti ini, bla bla bla. Namun ternyata kenyataannya Kembali lagi ke dirinya saya sendiri. kembali ke diri sendiri ya. Oke, saya apa yang dirasakan Mas saya saat selain biaya peluk, apa yang dirasakan Mas saya saat tadi Mas saya bercerita tentang jurusan-jurusan itu? Ya kayak pertamanya kayak bingung awalnya, soalnya kenapa kok bingung, bilangnya sama ibu kan kalau misalnya ada apa-apa Dek Yaya suruh bilang ke aku. Setelah saya bilang, Mas itu kak, ya terserah kamu lah, ngapain ngomong kayak gitu kalau kan apa ya, ngapain ngomong kayak gitu kalau dirinya sendiri itu udah tahu apa yang dimaksud oleh adiknya gitu. Untuk hubungannya Mas saya sendiri, di sini renggang tuh sampai sekarang Mas? Ya sekarang sudah mulai apa ya, lumayan enggak daripada tahun-tahun sebelumnya, kayak misalnya SMP kelas 3, mungkin SMA kelas 1 itu, daripada hal tersebut, daripada tahun-tahun yang tersebut. Bagaimana untuk perbedaan itu? Ya mungkin sekarang sudah mulai ngobrol, entah itu Mas mungkin sudah mulai ngerti karena saya sudah banyak ngomong gitu. Oke, sudah mulai ngobrol ya, udah banyak ngomong juga mungkin karena usia juga, karena sudah dewasa juga, jadi dari kakaknya Mas saya juga sudah mulai mengajak ngobrol karena sudah pembicaranya udah hampir sama seperti teman saya ya. Oke, selanjutnya Mas saya di sini itu Mas saya udah bercerita ya kalau hubungannya itu renggang, namun untuk saat ini juga sudah berusaha tidak renggang lagi karena sudah banyak ngobrol dan sudah mulai banyak mengerti seperti itu daripada tahun-tahun sebelumnya. Waktu SMP, SD, bahkan waktu SMA kelas 1 itu masih renggang, sangat renggang. Dari Mas saya sendiri apakah pernah untuk mencoba mendekatkan diri kepada masnya Mas saya? Pernah. Pernah, bagaimana Iya, itu Mas? Ya kayak berusaha, kayak entah itu kayak bercanda, entah ngajak ngobrol, tapi ya dari Mas kayak gitu juga, kayak seenaknya sendiri. Giliran dia mau bercanda ya saya biasa aja, kayak yang ya Mas juga bercanda, tapi giliran Mas dibercandain malah kayak marah. Nah jadi kayak males bercanda sama Mas lagi gitu. Oke, di situ ya pernah mengalami dia juga dengan bercanda-bercanda, namun saat dibercandain balik malah marah Iya. dan lain-lain. Oke, di sini Mas Yaya, menurut Mas Yaya nih, sosok kakaknya Mas Yaya itu baik atau sebaliknya? Ya kalau baiknya baik, tapi di lain sisi kayak yang nggak peduli gitu. Tapi jadi saya bingung, ini Mas gimana gitu, peduli apa enggak sama adiknya. Soalnya kayak kalau sudah maunya ya harus diturutin gitu. Entah itu gak lihat situasi adiknya itu gimana, entah itu misalnya disuruh-suruh adiknya datang ke sekolah kan, mungkin kalau orang-orang lain kan, oh iya adikku capek datang sekolah, entah gak mungkin seperti itu, tiba-tiba nyuruh ini nyuruh itu tanpa tahu adiknya itu kayak apa ya, kayak posisinya itu lagi, entah itu lagi capek atau gimana. Oke, tadi Mas saya juga mengatakan bahwasanya Mas saya, kakaknya Mas saya itu baik ya, baik, namun juga Mas saya juga bingung nih baik atau bagaimana, karena kadang sesuai moodnya dia aja seperti itu, kadang baik kadang juga nyuruh-nyuruh tanpa tahu kondisinya Mas saya seperti apa. Oke, saat kakaknya Mas saya itu menyuruh Mas saya tanpa tahu kondisi seperti tadi yang Mas saya ceritakan, Mas saya habis pulang sekolah namun disuruh, itu apa tuh yang Mas saya lakukan? Ya kalau dari SD sampai SMP ya nurut-nurut aja.
soalnya kan takut gitu. Itu SMA? Tapi kalau waktu SMA sudah mulai nolak, tapi nolaknya itu kalau emang ada kebutuhan, tapi kalau free ya dijalani. Oke. Namun masih ada rasa takut untuk menolak nggak Mas? Ya kalau rasa takut ya ada, tapi tidak setakut kayak yang waktu dulu gitu, karena Masih ada sudah rasa takut sedikit ya. Oke, Mas saya dari beberapa hal yang sudah diceritakan Mas saya tadi tuh, bahwasanya Mas saya ini dapat saya gambarkan ya, bahwasanya Mas saya masih memiliki pola pikir yang terbawa sampai sekarang nih Mas. Bahwasanya Mas saya itu mengalah itu adalah hal yang wajar. Seperti itu, apakah betul Mas saya? Iya, betul. Nah, itu hal yang wajar. Lalu mengiyakan saja karena takut ribut, seperti itu Mas saya ya. Mengiyakan karena takut ribut aja. Lalu mengalah, takut ribut dan takut dimarahi dan diiyakan saja. Mas saya lebih memilih untuk tenang, damai dan diiyakan saja meskipun hal itu tidak sesuai gitu dengan keadaannya Mas saya saat ini, seperti itu. Apakah betul Mas saya? Iya, betul. Oke, dari beberapa hal Mas yang Mas saya rasakan saat Mas saya mengalah itu, kan tadi juga Mas saya sudah mengatakan ya bahwa Mas saya kesel, kecewa, sedih, marah dan takut. Dan itu sampai sekarang Mas saya. Ya kalau ya sampai sekarang, soalnya kan kayak entah itu dari moodnya saya juga, kadang baik, kadang buruk. Oke, sampai sekarang ya Mas saya di sini masih ada beberapa poin-poin. Biasanya waktu saat Mas saya mengalah itu yang Mas saya rasakan itu adalah rasa kecewa, lelah juga, takut, terus sedih juga dan marah ya Mas saya ya. Nah, dan itu cukup mengganggu aktivitas Mas saya atau Ya cukup mengganggu. cukup mengganggu ya. Mas saya di sini mungkin ada yang beberapa hal yang harus kita benahi Mas saya ya. Ada beberapa hal yang harus saya konfirmasi kembali kepada Mas saya bahwasanya mengalah itu adalah bukan hal yang wajar Mas saya. Mengalah itu biasanya kita kan juga sebagai manusia, mengalah itu bukan hal yang wajar karena di sini kita harus bersikap asertif, kita harus bersikap sebagaimana kita sejujur-jujurnya, seperti Mas biasanya kalau kita emang nggak mau, kita harus mengucapkan tidak mau Mas saya. Jadi kan Mas saya juga sadar ya bahwasanya waktu Mas saya mengalah itu ada rasa kecewa, marah, kesal seperti itu. Mungkin dari zaman dulu dari kecil Mas saya itu masih belum menyadari rasa-rasa itu, perasaan-perasaan itu tuh, emosi-emosi itu masih belum menyadari. Bahwasanya Mas saya kan masih menormalisasikan mengalah itu adalah hal yang wajar. Dan juga Mas saya sebagai adik harus sudah dibiasakan dari kecil, sudah dibiasakan untuk mengerti keadaan kakaknya Mas saya yang terpaut 9 tahun di atas Mas saya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal nih Mas saya yang kita bahas bahwasanya Mas saya di sini untuk mengalah itu bukanlah hal yang wajar. Nah, Mas saya harus masih harus bisa untuk menolak keinginan dari kakaknya Mas saya, seperti itu. Namun di sini saya bukan mengajari Mas saya untuk kurang ajar ya seperti kepada kakaknya Mas saya, namun dimulai dari hal kecil terlebih dahulu Mas, seperti kayak Mas saya menolak terlebih dahulu, menolak dengan cara yang halus, mungkin seperti itu Mas saya. Dan tadi sudah bagus ya Mas saya sudah mulai mencoba untuk mendekatkan diri kepada kakaknya Mas saya, sehingga Mas saya itu sudah mulai pernah mencoba untuk mendekati kakaknya Mas saya, seperti itu. Betul ya? Oke Mas saya. Di sini kita tadi kan Mas saya juga masih ada rasa mengalah sampai saat ini ya. Tadi yang kita dari motor, meskipun saat ini sudah mulai udah bisa, namun di sini kakak akan mengajak Mas saya di sini untuk melakukan teknik acting as if nih Mas saya, dimana Mas saya di sini berperilaku seolah-olah menjadi pribadi yang Mas saya inginkan, seperti itu. Yang Mas saya menjadi orang yang lebih tegas, tenang, dan menghindari rasa-rasa kecewa, marah, dan kesal seperti itu saat disuruh-suruh atau saat disuruh untuk mencoba mengerti keadaan Mas saya. Apakah dapat dipahami Mas saya? Bisa dipahami. Oke, nanti acting as if ini bukan berarti Mas saya itu berpura-pura 100% ya, namun di sini Mas saya itu membayangkan membayangkan serta mempraktekkan Mas saya secara langsung bagaimana nantinya Mas saya menolak secara halus dan tegas, seperti itu.
Bisa dipahami? Bisa dengan Oke, nanti di sini karena sudah paham, nanti di sini Mas saya bisa membayangkan saya sebagai kakak Mas saya yang sedang menyuruh Mas saya untuk melakukan sesuatu seperti itu Mas saya. Oke, kita mulai sekarang. Sudah siap Mas saya? sudah. Sudah siap. Oke. Di sini Mas saya mulai membayangkan ya, jelaskan dulu tempat duduknya seperti apa. Bisa lebih tenang dulu. Nah, di sini Mas saya bisa membayangkan saya sebagai kakak Mas saya. Oke, kita mulai ya. Ya, tolong dong ambilin minum, aku haus nih. Ya, gak bisa, soalnya masih ada kerjaan. Oke, bagus Mas saya. Di sini Mas saya sudah bisa untuk menolak dengan asertif ya. Nah, mungkin bisa Mas saya ulangi lagi kata-kata itu dengan lebih keras lagi dan berulang-ulang kali sebanyak 3 kali. Gak bisa, soalnya masih ada kerjaan. Gak bisa, soalnya masih ada kerjaan. Gak bisa, soalnya masih ada kerjaan. Oke, terima kasih Mas saya. Mas saya tadi sudah berlatih ya untuk menolak secara halus, menolak secara tegas dan tenang. Tadi meskipun di awal saya lihat Mas saya masih ada rasa gugup, ada rasa masih kayak deg-degan. Tadi saat pertama kali yang Mas kayak praktek, apa yang Mas saya rasakan? Ya, masih gugup, masih takut gitu. Masih takut. Untuk sekarang perasaannya bagaimana Mas? Ya sudah kayak lebih berani ngomong kalau misalnya masih ada kerjaan. Sudah lebih berani ya Mas saya ya. Oke Mas saya, tadi kan Mas saya sudah mencoba nih mempraktekkan acting as if nih, bagaimana Mas saya itu saat menolak perintah dari kakaknya Mas saya. Di sini Mas saya berikan konfirmasi bahwasanya Mas saya itu bisa ya untuk menolak dengan tegas, dengan tenang, dan itu saya harapkan Mas saya bisa mempraktekkan hal itu di lain waktu nantinya, mungkin saat diperintahkan lagi oleh kakaknya Mas saya seperti itu Mas saya ya. Oke, dari cerita Mas saya tadi, selain motor yang dipakai Mas di Malang, terus dijanjikan motor, setelah waktu SD itu sudah punya HP namun handphonenya dipakai oleh kakaknya Mas saya, SMP laptop, itu ada hal lain yang bisa diceritakan Mas saya lagi, hal-hal yang rasa mengalah? Ya, kayak dari orang tua, misalnya dari hal kecil aja, kayak motor itu belum dimasukin, sedangkan yang pakai itu Mas. Nah, tapi ibu itu marahnya ke saya, kenapa motornya tuh kok tidak dimasukin, ntar hilang gimana gitu, padahal bukan saya yang pakai gitu. Tapi ya itu, kenapa larinya ke saya, marahnya ke saya. Oke, saat itu yang Mas saya rasakan apa? Ada yang heran aja, kayak bingung lah, kenapa kok bisa saya yang dimarahin, kok bisa saya yang salah gitu. Oke, di sini Mas saya masih ini ya, jadi hal kecil saja memang sudah sering mengalah seperti itu dari dulu juga. Nah, itu apakah timbul perasaan selain jengkel, itu timbul perasaan apa lagi kepada kakaknya Mas saya? Kesel gitu, kayak kesel Oh, gitu. berarti belum sampai ke tahap cemburu? Ya enggak. Cemburu nggak sampai, berarti hanya jengkel saja. Iya. Jengkel saja karena Mas saya juga sudah mulai memang sudah ini ya, mengerti keadaan kondisi keluarga dan kakaknya Mas saya seperti itu. Cuma saya izin menyimpulkan ya Mas, dari beberapa hal yang Mas saya sebutkan tadi, yang Mas saya ceritakan tadi kepada saya, bahwasanya di sini Mas saya merasa Mas saya itu adalah pribadi yang sering mengalah kepada, tadi Mas saya kan berkata kepada semua orang terlebih dahulu ya, lalu ternyata Mas saya itu lebih sering mengalahnya kepada kakaknya Mas saya seperti itu, yang terpaut usianya 9 tahun di atasnya Mas saya. Nah, mengalah ini itu terjadi sejak kecil sampai ya saat ini, sampai kemarin ya, saat kelas 1 SMA, 2 SMA juga. Nah, sini dari SD yang Mas saya ingat itu, waktu SD Mas saya pernah memiliki handphone dengan handphone ya, dan kakaknya Mas saya juga sudah memiliki handphone, namun juga sudah lama handphonenya seperti itu. Sedangkan kakaknya Mas saya itu waktu itu masih sudah SMA, yang mana membutuhkan handphone ya. Jadi dari orang tua itu meminjamkan handphone barunya Mas saya kepada kakaknya Mas saya, sehingga Mas saya tidak memiliki
apa ya, kekuasaan gitu, kebebasan untuk bermain handphone itu sesuka hati, itu seperti itu mas. Oke. Selanjutnya SMP juga, itu berlanjut sampai SMP, dimana SMP itu Mas Yaya sudah mulai menabung ya, mulai menabung uang untuk membeli tablet, karena keinginan Mas Yaya saat itu adalah membeli tablet. Namun dari orang tua juga, dari ibu ya, itu tidak mengizinkan untuk membeli tablet dan malah merekomendasikan membeli laptop seperti itu. Nah ternyata setelah membeli laptop, seperti ada udang di balik batu seperti itu Mas ya, dimana laptopnya itu digunakan untuk keperluan kuliah kakaknya Mas Yaya seperti itu, betul? Iya, betul. Dan Mas Yaya bahkan sampai itu tidak pernah pegang sama sekali laptopnya, tidak pernah menggunakan sama sekali, jadi kayak seperti hak milik kakaknya Mas Yaya seperti itu ya. Dan itu sampai saat ini. Iya, sama. Oke, dan sampai saat ini dimana Mas Yaya juga sekarang udah SMA ya, dan juga mau kuliah, dan saat ini sampai saat ini pun laptopnya juga masih di tangan kakaknya Mas Yaya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk SMA nih, berlanjut lagi sampai SMA, dimana orang tuanya Mas Yaya itu menjanjikan nanti setelah masnya lulus, kakaknya lulus, itu kamu tak belikan motor seperti itu. Namun ternyata kakaknya Mas Yaya itu lanjut kuliah lagi, dan orang tuanya Mas Yaya mengatakan bahwasanya motornya nanti aja dulu, sekarang uangnya dipakai untuk keperluan kuliah kakaknya kamu dulu, seperti itu Mas Yaya. Oke, dan perasaan Mas Yaya saat itu adalah kecewa, marah ya seperti itu, dan Mas Yaya juga hanya memilih diam saja, memilih mengiyakan saja karena takut ribut, takut rame, dan Mas Yaya itu sudah rasa males ya untuk mengurus hal seperti itu Mas Yaya. Oke, dan untuk hubungan Mas Yaya sendiri dengan orang tua itu baik-baik saja, namun hubungan dengan kakaknya Mas Yaya itu renggang dan tidak cukup baik ya Mas Yaya ya. Karena dari Mas Yaya juga sendiri tadi Mas Yaya mengatakan bahwasanya kakaknya Mas Yaya ini adalah pribadi yang egois, semuanya sendiri, betul seperti itu Mas? Betul seperti itu ya, egois, maunya sendiri, kayak kalau kemana nggak terus itu marah, dan Mas Yaya harus lagi-lagi mengalah seperti itu, harus mengerti kondisi. Oke, di sini. Namun untuk saat-saat ini, udah waktu Mas Yaya kelas 3 SMA ini sudah mulai mendingan seperti itu Mas Yaya ya. Sudah mulai mendingan, dimana sudah mulai mengobrol, karena mungkin pikirannya juga sudah mulai hampir sama ya, sudah dewasa seperti itu. Dan Mas Yaya juga sudah cukup baik sekali karena sudah mendekatkan diri kepada kakaknya Mas Yaya seperti itu. Oke Mas Yaya, dari beberapa kesimpulan-kesimpulan yang tadi saya sebutkan sudah sesuai semua? Ya, sudah. Sesuai semua ya Mas ya. Oke, dari sini juga saya juga sangat mengapresiasi Mas Yaya ya, karena sudah Mas Yaya itu adalah pribadi yang kuat selama ini, karena sudah mengemban hal-hal seperti itu, perasaan mengalah seperti itu dari kecil bahkan sampai saat ini. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi Mas ya. Tadi kan Mas Yaya juga sudah berlatih ya untuk menolak, untuk menolak dengan tegas, dengan tenang seperti itu, dan yang Mas Yaya rasakan juga sudah mulai membaik, sudah mulai memiliki keberanian untuk menolak seperti itu Mas Yaya ya. Oke, Mas Yaya di sini Mas Yaya juga sudah berlatih, dan dasar Mas Yaya juga sudah cukup baik ya. Jadi saya juga sangat mengapresiasi Mas Yaya sudah kuat sampai sejauh ini untuk mengemban rasa mengalah, rasa kecewa, sedih, marah, dan takut itu sampai saat ini dari kecil seperti ini Mas Yaya. Terima kasih sudah bertahan sampai saat sejauh ini Mas Yaya ya. Dan saya lihat juga Mas Yaya ini merupakan pribadi yang bisa untuk menolak, namun juga sudah kebiasaan dari kecil seperti itu ya, mengalah, jadi lebih memilih mengalah saja. Oke Mas, dari beberapa hal tadi di sini saya akan memberikan tugas nih kepada Mas Yaya, memberikan tugas kepada Mas Yaya berupa tadi kan Mas Yaya sudah berlatih teknik acting as if, dimana Mas Yaya juga sudah mulai berani untuk menolak keinginan dari kakaknya Mas Yaya ataupun orang tuanya Mas Yaya. Nah, nanti saya memberikan tugas kepada Mas Yaya selama Mas Yaya di rumah atau di lingkungan luar, itu Mas Yaya mempraktekkan apa yang tadi sudah kita pelajari di sesi kelas pada siang hari ini kepada
kakaknya Mas Yahya ataupun kepada orang lain seperti Mas Yahya, apakah disanggupi? Ya, disanggup. Oke, nantinya tugas ini Mas Yahya, saya akan berikan kertas evaluasi ya, dimana nanti Mas Yahya mengisi setiap harinya apakah di hari itu Mas Yahya sudah berani untuk menolak keinginan orang lain seperti itu Mas Yahya, sehingga Mas Yahya bisa menghindari rasa kecewa, sedih, dan marah seperti itu Mas Yahya ya. Iya. Bisa dipahami Mas Yahya? Bisa dipahami. Oke Mas Yahya, karena bisa dipahami ya, sesi konseling pada siang hari ini dari Mas Yahya sendiri, apa yang Mas Yahya rasakan sekarang? Ya, bisa kayak nolak pendapatnya orang lain, meski karena diri kita gak seharusnya ngikutin kata orang terus. Oke, Mas Yahya tadi kan Mas Yahya juga sudah bercerita dari awal, dari Mas Yahya SD, kecil, dan sampai saat ini. Setelah ini, tadi kan Mas Yahya juga sudah menyebutkan ya, bahwasanya Mas Yahya sekarang sudah memiliki wawasan baru, bahwasanya bisa menolak apa yang Oke, selain itu apa nih Mas, wawasan baru yang Mas Yahya dapatkan pada sesi konseling pada siang hari ini? Lebih lega pikiran, tambah bisa mengatur emosi, mengatur emosi lah Mas, lebih berani ya. lebih berani ya. Oke, ada lagi? Sudah. Jadi wawasan baru atau insight baru yang Mas Yahya dapatkan dari sesi pada hari ini adalah Mas Yahya sudah memiliki keyakinan untuk bisa lebih berani menolak keinginan orang lain seperti Mas Yahya, lebih lega juga, dan sudah mulai bisa untuk mengatur emosi di dalam diri sendiri seperti Mas Yahya. Oke, selain itu Mas Yahya, saya menanyakan kembali ya, mau konfirmasi ulang dari beberapa hasil pada siang hari ini, apakah Mas Yahya masih memiliki pemikiran bahwasanya mengalah itu adalah hal yang wajar? Ya, wajar, tapi kan tergantung kejadiannya gitu. Misalnya kalau mengalahnya itu cuman kayak mengalah ringan, entah itu kayak apa, cuman pindah tempat duduk dan segala macem. Nah, tapi kalau misalnya sudah kayak mengalah untuk kayak tadi, saya beli laptop tapi dipakai mas-mas saya, kayak yang tidak wajar. Oke, jadi Mas Yahya ini ya, rasa mengalah itu tergantung kondisi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Yahya. Oke, untuk sesi konseling pada siang hari ini, untuk durasi juga sudah hampir berakhir Mas Yahya. Namun sebelum benar-benar berakhir Mas Yahya, yang dari Mas Yahya tadi kan sudah lega ya. Selain rasa lega, apalagi yang Mas Yahya rasakan setelah melakukan sesi konseling pada siang hari ini? Bisa ya, itu dia kembali lebih berani berpendapat ke orang lain. Oke, lebih berani dan lebih lega lagi ya. Oke, untuk kesan dan pesan nih Mas Yahya. Ya mungkin kayak seberat apapun jalan kita tuh pasti ada jalan keluarnya. Di sini Mas Yahya mempelajari ya, bahwasanya seberat apapun cobaan kita tuh pasti akan ada jalannya, seperti itu Mas Yahya. Oke Mas Yahya, untuk tugasnya yang tadi ada yang mau ditanyakan Mas Yahya atau ada yang kurang dipahami? Sudah. Oke, ini untuk lembar evaluasinya Mas Yahya ya. Nantinya Mas Yahya untuk tugas yang saya berikan tiap harinya, nantinya Mas Yahya untuk menuliskan apakah Mas Yahya hari itu sudah mulai berani untuk menolak keinginan orang lain. Seperti Mas Yahya nanti cara pengisiannya yaitu Mas Yahya tinggal menuliskan lalu mencentang di sebelah kanan ini Mas Yahya. Oke, ini saya berikan kepada Mas Yahya, bisa dibaca terlebih dahulu. Jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Ya, sudah banyak. Sudah? Oke, karena sudah paham juga Mas Yahya, di sini saya menyampaikan terima kasih banyak ya kepada Mas Yahya karena sudah bercerita dari tadi, sudah menceritakan apapun yang menjadi keresahan Mas Yahya, menceritakan pengalaman Mas Yahya sejak kecil, dari SD, SMP, bahkan SMA, bahkan Mas Yahya itu sering malah. Itu saya sangat mengapresiasi Mas Yahya, di sini sudah bercerita dan sudah terbuka kepada saya pada sesi konseling pada siang hari ini, sehingga sesi konseling pada siang hari ini dengan lancar ya Mas Yahya dari awal hingga akhir. Nah, dan saya juga sangat
mengapresiasi juga kepada Mas saya karena sudah bertahan sejauh ini dan tadi juga sudah berani untuk menolak. Tadi kan juga sudah melakukan praktek ya. Di situ saya juga melihat Mas saya merupakan pribadi yang bisa menolak dengan tegas dan tenang seperti itu. Namun karena dulu-dulunya masih menyamakan hal itu ya, jadi masih belum bisa berani. Sekarang saya yakin Mas saya itu bisa untuk lebih berani, lebih tegas untuk menolak ajakan-ajakan atau menolak perintah-perintah dari orang-orang seperti itu Mas saya. Oke, terima kasih ya Mas saya ya. Dari Mas saya sendiri ada yang mau disampaikan? Sudah. Sudah? Iya, sudah. Oke, terima kasih. Untuk sesi konseling pada siang hari ini Mas, kan ini sudah waktunya juga sudah selesai. Nantinya untuk tindak lanjut dari kertas evaluasi yang saya berikan kepada Mas saya, nantinya kita buat pertemuan lagi Mas ya di minggu depan. Bagaimana, apakah dapat sepakati? Ya, disepakati. Mas saya bersedia? Ya, bersedia. Bersedia ya. Nanti di sesi berikutnya Mas saya bisa menceritakan bagaimana perkembangan. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan dari pelatihan tadi yang kita praktekkan tadi Mas ya, seperti itu. Apakah dapat sepakati Mas? Ya, disepakati. Oke. Nanti untuk hari-harinya atau jam-jamnya kita bisa koordinasi lagi lewat WhatsApp, atau Mas saya mau di hari yang sama, tempat yang sama? Ya, bisa disepakati. Di WhatsApp seperti itu Iya. Mas ya. Oke, karena sudah kita sepakat nanti di WhatsApp ya Mas ya untuk tindak lanjutnya pertemuan sesi berikutnya. Untuk sesi konseling pada siang hari ini sudah dicukupkan sampai di sini. Saya minta maaf jika tadi ada beberapa hal yang mungkin tidak menyenangkan di hati Mas saya. Saya minta maaf ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan seperti Mas saya. Oke, dari Mas saya ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup? Sudah lega? Ya, sudah. Sudah lega, sudah mulai bisa berani ya untuk menolak seperti itu. Mas saya, karena sesi pada siang hari sudah berakhir, bisa kita cukupkan pada siang hari ini Mas ya. Mas saya bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya ucapkan terima kasih Mas saya. Oke, terima kasih Mas saya. Mari saya antar.